Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Yadi. Saat ini Pak Yadi sungguh berbahagia karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bertatap muka meskipun tidak secara langsung, tapi lewat media. Nah, pada kesempatan ini kita juga bersyukur karena Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan keselamatan kepada kita. Saat ini kita hendak belajar kembali muatan pelajaran matematika dengan materi pembulatan dan penaksiran. Pembulatan dan penaksiran. Pembulatan berarti proses untuk membulatkan. Penaksiran ini ada kaitannya dengan pembulatan. Pada saat ini kita bersama hendak belajar tentang pembulatan. Bagaimana cara melakukan pembulatan? Berikut ini adalah beberapa contoh. Ingat, pembulatan itu ada yang ke satuan terdekat, ada pembulatan yang ke puluhan terdekat, ada pembulatan yang ke ratusan terdekat, ada pembulatan yang ke ribuan terdekat. Maka ini tolong untuk diperhatikan dengan benar. Nah, sekarang coba kita pahami bagaimana pembulatan dengan satuan yang terdekat. Ya, pembulatan ke satuan terdekat. Ada contoh 8,6, ada contoh 4,3. Bagaimana proses untuk menyelesaikan soal ini? Yang harus kamu ingat kembali bahwasanya suatu bilangan itu ada yang namanya satuan, ada yang namanya puluhan, ada yang namanya ratusan, dan ada yang namanya ribuan. Sebagai contoh, 235. 5 adalah satuan, 3 adalah puluhan, 2 adalah ratusan, mungkin nanti sampai pada ribuan atau puluh ribuan. Ada juga yang mungkin nanti persepuluhan, tergantung bagaimana soal itu ada. Nah, dalam pembulatan ini yang harus kalian perhatikan adalah kata kuncinya adalah angka-angka ini. Nah, ini angka-angka ini. Ada 0,5, 5, 50, 500, dan nanti ada yang berikutnya lagi, tapi saat ini sampai pada 500. Ketika kalian mengerjakan soal, di mana soalnya itu meminta ke satuan terdekat pembulatannya, dan kalian gunakan patokan adalah 0,5. Ya, contoh 8,6. 8,6 ini bilangannya adalah 8 plus 0,6, ya. 8 plus 0,6. Nah, ketika satuan terdekat yang diminta, yang harus kamu perhatikan adalah pertama satuannya. Satuannya itu 8. Sedangkan yang berikutnya yang harus kamu lihat adalah angka yang berada di depan 8, yaitu 0,6. Nah, 0,6 itu coba kamu perhatikan dengan ini 0,5. Kalau angkanya itu lebih dari 0,5, pembulatannya berarti ke atas. Maksudnya bagaimana? Kalau ini satuan berarti ditambah 1. 8 tetap ditulis, ditambah 0,6 kan di atasnya 0,5. Berarti 0,6 ini menjadi dibulatkan ke 1. Berarti ini hasilnya adalah 9. Itu ya. Sekarang yang berikutnya 4,3. 4,3 ini terdiri dari angka 4 dan 0,3. 4 dan 0,3. Terus bagaimana pembulatannya? Lihat satuannya dulu, 4. 4 ditulis 4 ditambah. Nah, sekarang ya 0,3. 0,3 ini di bawah 0,5 atau di atas 0,5? Iya, di bawah 0,5. Karena di bawah 0,5 ini tidak ditambah 1 tapi ditambah 0. Jadi hasilnya adalah 4. Ini kalau ke satuan terdekat. Penambahannya adalah 1 dan 0. 1 dan 0. 1 apabila 0,5 ke atas, tambah 0 apabila
di bawahnya 0,5. Paham ya? Kalau kalian mungkin mengalami kesulitan 0,3, 0,6, cukup kamu lihat angka setelah rumahnya. Ini angka 6 loh. 6 berarti di atasnya 5, berarti ditambah 1. 0,3 kebingungan, cukup kamu lihat angka 3-nya. 3 berarti di bawahnya 5, berarti ditambah 0 sama dengan 4. Itu yang satuan terdekat. Bagaimana kalau puluhan terdekat? Karena puluhan maka tidak 1 tambahnya, tapi 10 ya. Kalau kesatuan terdekat penambahannya ditambah 1 atau tambah 0. Kalau puluhan tambah 10 atau tambah 0. Kita pisahkan dulu. 42 ini adalah angka berapa? Kalau dipisahkan, ini satuan, ini puluhan, berarti 40 ditambah 2. Nah, patokannya adalah angka 5. Yang kamu lihat pertama adalah puluhan, maka lihat angka puluhan. 40 tetap ditulis 40, ditambahnya ini tulis 40 ditambah 2 di atas 5 atau di bawah 5? Di bawah 5, karena di bawah 5 berarti pembulatannya ke bawah atau ditambah 0. 40 tambah 0 sama dengan 40. Jadi 42 dibulatkan menjadi 40. Sekarang 137. Bagaimana ini pembulatannya? Dipisahkan dulu sampai ke puluhan. Puluhannya kan 3. 3 itu berapa? 30. Berarti ini 130 ditambah 7. Ya. 130 ditambah 7. Puluhan tetap ditulis 30-nya ini karena depannya ada 100, maka tetap ditulis 130 ditambah 7. Dilihat di atasnya 5 atau di bawahnya 5. Betul, di atasnya 5. Karena di atasnya 5 maka pembulatannya adalah ke atas atau ditambah 10 ya, ditambah 10. Maka 137 ini dibulatkan menjadi 140. Paham ya? Ini kalau puluhan terdekat. Bagaimana kalau ratusan terdekat? Karena kata-kata ratusan, maka penambahannya adalah tambah 100 kalau pembulatan ke atas, atau tambah 0 kalau pembulatan ke bawah atau tetap. Ya. Kalau puluhan berarti tadi tambah 10 atau ditambah 0. Satuan berarti ditambah 1 atau ditambah 0. Sekarang kita lihat 235. Karena ratusan maka yang diingat ini adalah satuan, puluhan, ratusan. Dari 200 ditambah 35, dipisahkannya yang ratusan. Ya. Nah, 200 ditambah 35. Tulis lagi 200 ditambah 35. Yang digunakan sebagai patokan adalah 50. Karena ratusan ke ratusan terdekat, patokannya 50. 35 di bawahnya 50 atau di atasnya 50? Iya. 35 ini di bawahnya 50, maka pembulatannya ditambah 0, maka ini dijumlahkan menjadi 235 dibulatkan menjadi 200. Karena di bawahnya maka ditambah 0. Sekarang kita berikutnya lagi 574. Pisahkan yang satuan puluhan dengan yang ratusan karena permintaannya ratusan terdekat. Dipecah jadi bagaimana? 500 ditambah 74. Ya, kita tulis lagi 500 ditambah 74 ini kita
bandingkan dengan 50, di bawah 50 atau di atasnya 50? Iya, di atasnya 50. Karena ini permintaannya ke ratusan terdekat, maka pembulatannya 500 ditambah 100 karena ke ratusan terdekat ya, dijumlahkan menjadi 600. Paham ya? 600 ya. Ini kalau ke ratusan terdekat. Ke ribuan terdekat bagaimana penyelesaiannya? Hampir sama dengan yang di atasnya. Yang dilihat ke ribuan terdekat berarti ribuannya dipisahkan dengan bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat contohnya. 1318. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Oh, ribuannya 1, maka ditulis 1000 ditambah, ini tetap ditulis apa adanya, 318. Untuk menyelesaikan ini, yang gunakan sebagai patokan adalah angka 500. Ini angka 500 ya. 318 di bawah 500 atau di atas 500? Iya, di bawah 500. Karena di bawah 500 ini berarti 1000 ditambah 0. Hasilnya adalah 1000. 1318 dibulatkan menjadi 1000. Bagaimana yang berikutnya? Ini ada 3837. Bagaimana penyelesaiannya? Ingat, karena ini ke ribuan terdekat, pisahkan dulu yang ribuan. Ribuannya itu yang mana? Kita coba lihat. 7 satuan, 30-an, 8 ratusan, 3 adalah ribuan. Dari 3 ini adalah 3000 sebagai ribuan. Ditambah 837 ya, tetap ditulis 3000 ditambah ini yang harus kita bulatkan 837. Kita lihat 837 di bawah 500 atau di atas 500? Iya betul, 837 di atasnya 500. Karena di atasnya 500 maka ini ditambah berapa? Ini ke ribuan terdekat. Kalau ratusan terdekat ditambah 100, kalau ribuan terdekat berarti ditambah 1000 ya. Karena ini 3 menjumlahkan, 3000 ditambah 1000 menjadi 4000. Nah, ini adalah contoh-contoh soal pembulatan bagaimana cara penyelesaiannya. Ada yang satuan terdekat, ada yang puluhan terdekat, ada yang ke ratusan terdekat, ada yang ke ribuan terdekat. Ingat, sebagai patokannya kalau satuan itu adalah 0,5. Kalau kamu bingung 0,5 setelah koma itu angkanya satuannya berapa? Mestinya itu kan per 10-an ya toh. Contoh ini tadi 8,6, cukup lihat tanya saja. 8-nya tetap ditulis, 6 di atas 5 atau di bawah 5, di atas berarti tambah 1 sama dengan 9 dan seterusnya. Oke, demikian anak-anak penjelasan singkat dari Pak Yadi tentang pembulatan. Semoga kalian paham, karena kalau kalian saat ini paham tentang bagaimana cara penyelesaian soal pembulatan, nanti kalau ada soal penaksiran kalian akan mudah mengerjakannya. Karena pada dasarnya soal penaksiran ini ya berasal dari pembulatan. Kalian mencoba menaksir, penaksirannya bilangannya dengan cara pembulatan. Demikian ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah mencoba melihat video pembelajaran dari Pak Yadi. Ingat, kalau kalian melihat pertama
sekali belum paham, coba dilihat lagi. Yang kedua, kalau belum paham lagi berarti dilihat lagi. Yang ketiga, sampai kalian paham, baru kalian nanti mengerjakan soal-soal latihan yang nanti akan diberikan oleh Pak Yadi. Demikian ya. Oke, terima kasih. Yang harus kalian pegang bersama, tetap tekun untuk belajar. Karena itu sarana kalian membantu orang tua. Tekun untuk berdoa kepada Tuhan agar kalian tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak dengan teman atau dengan siapapun, dan pakai masker. Oke, sekian, terima kasih. Selamat mencoba untuk materi pembelajaran ini.